Salam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara berada. Salam dari GKPB, Jemaat Yesus Kasih, Jalan Debes nomor 6, Denpasar. Kita bersyukur hari ini kita ada dalam program Sapaan Kasih, edisi hari Rabu, tanggal 25 Maret tahun 2026. Dan hari ini, sebelum kita melangkah, beraktivitas, bekerja, atau apapun yang kita kerjakan, mari kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan sebagian firman Tuhan, dan sebelumnya kita awali dengan doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari baru yang Kau beri. Terima kasih untuk malam yang telah boleh kami lewati. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami merenungkan sebagian firman-Mu. Demikianlah ketika kami hendak beraktivitas, kami bersama hendak merenungkan sebagian firman-Mu. Inilah kami Tuhan, kami sambut sabda-Mu dengan penuh ucapan syukur, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, bacaan firman Tuhan yang diberikan bagi kita ada 2 ayat dari Perjanjian Lama, dari kitab Mazmur pasal 9 ayat 20, dalam edisi bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi sebagai berikut. Bangkitlah Tuhan, hakimilah bangsa-bangsa, jangan biarkan manusia menyombongkan dirinya. Dari Perjanjian Baru, firman Tuhan diambil dari kitab Injil Markus pasal 9 ayat 31. Ia, yaitu Yesus, sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Demikian sabda Tuhan, yang berbahagialah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan serta memelihara dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih ada dalam minggu-minggu sengsara. Dan dari 2 ayat firman Tuhan ini, saya mau memberi judul 2 ayat ini, renungan ini dengan sadari keterbatasan, andalkan Dia yang adil dan pengasih. Sadari keterbatasan, andalkan Dia yang adil dan pengasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saudara pernah mengalami ketidakadilan? Apakah saudara pernah mengalami penderitaan? Rupa-rupanya masalah ini sudah terjadi dahulu kala sampai saat ini. Ini juga yang dialami oleh Raja Daud. Dia seorang raja tapi juga pernah mengalami ketidakadilan, di mana di sekitarnya ada banyak orang-orang yang arogan, yang memusuhi dia, bahkan juga tidak percaya kepada Tuhan. Ketika Raja Daud mengalami hal-hal seperti ini, dia diperlakukan seperti tidak adil itu, maka kemudian dia berseru kepada Tuhan. Maka tidak heran ayat yang kita baca barusan adalah, Bangkitlah Tuhan, hakimilah bangsa-bangsa, jangan biarkan manusia menyombongkan diri. Di sini kita bisa melihat ada pengakuan Raja Daud akan situasi yang dialaminya, akan keterbatasan di dalam dirinya, kemudian dia datang kepada Tuhan karena dia memerlukan kuasa Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, di dalam Perjanjian Lama, saudara kasih Tuhan, kita bisa melihat bahwa ketidakadilan terjadi dalam diri Daud. Namun di dalam Perjanjian Baru juga kita bisa melihat ketidakadilan terjadi, di mana Tuhan Yesus anak manusia diserahkan, dia menderita, dibunuh. Namun disinilah letaknya kekuasaan Tuhan, di mana terjadi rencana Allah, kuasa Allah dinyatakan, seolah kalah tapi menang. Nah, dari 2 ayat firman Tuhan hari ini kita bisa melihat benang merahnya, saudara. Apa itu? Ada ketidakadilan yang kita temukan. Manusia dengan keterbatasannya, namun ada nama Tuhan yang berkuasa, ada kuasa Tuhan yang berdaulat di atas kehidupan manusia. Dan ketika manusia merasa kuat, sesungguhnya Allah mengingatkan keterbatasan manusia. Namun ketika manusia merasa lemah, di sanalah kuasa Allah terjadi, kuasa Allah bekerja. Bagaimana respon kita dengan 2 ayat firman Tuhan hari ini? Yang pertama, saudara, mari kita merendahkan hati kita, diri kita di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita lemah, kita datang kepada Tuhan. Ketika kita kuat pun, mari tetap tundukkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara,
Marilah kita tetap berharap kepada Tuhan ketika situasi kita lemah. Maka serahkan diri kita kepada Tuhan sebagai pengendali hidup kita. Kita sadari keterbatasan kita dan andalkan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan kita percaya kuasa Tuhan bekerja. Dan senantiasa percayalah bahwa Tuhan itu baik dalam segala perkara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita lanjutkan dengan pujian PBA nomor 17, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu. Terima kasih untuk kebaikanmu. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan akan keterbatasan manusia. Namun kuasa Tuhan berdaulat atas kehidupan kami. Kami membawa dalam doa, berdaulatlah Tuhan atas bumi ini, atas bangsa-bangsa, supaya nyata kemuliaan-Mu. Maka kami berdoa untuk negara-negara, kerajaan-kerajaan. Tuhan berkati dengan hikmat dan perdamaian. Berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Berkatilah pulau-pulaunya, berkatilah masyarakatnya, berkatilah pemerintah bangsa negara kami. Juga berdoa untuk Pulau Bali, berdoa untuk semua masyarakatnya. Kami juga berdoa untuk gereja, dimanapun ditempatkan dan berada, semakin boleh menyaksikan kuasa Tuhan, di mana Allah berdaulat atas kehidupan lembaga gereja. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap hamba-hambamu, anak-anakmu ya Tuhan. Berdoa untuk para opa dan oma, berdoa untuk kaum bapak, kaum ibu, pemuda, remaja, dalam semua aktivitas mereka Tuhan memberkati. Mereka yang bergumul Tuhan menolong, yang sakit Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Tuhan memberikan pengharapan, kekuatan, dan kesehatan. Mereka yang bergumul dalam kehidupan keluarga, Tuhan menolong dan memulihkan. Mereka yang bepergian, Tuhan sertai, boleh sampai di tempat tujuan dan kembali dengan selamat. Berdoa untuk mereka yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Yang berulang tahun pernikahan, Tuhan memberkati keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami membawa dalam doa untuk jemaat Tuhan di Kristus Kasih dan semua pelayanan, kehidupan, dan aktivitas mereka. Tuhan menyertai. Hari ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Percaya Allah berdaulat atas hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan kasih pada hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.